Ria, cerita horor yuk. Nah, jadi perkenalkan lah pokoknya nama aku Bia. Di sini aku mau cerita horor. Terus cerita yang aku mau ceritain hari ini adalah cerita dari film favorit aku. Judulnya itu The Rite atau Ritual ya kalau misalkan di translate ke bahasa Indonesia. Jadi film ini tuh rilis dari tahun 2011. Tapi I wonder ya, aku tuh mikir kok film ini tuh nggak viral ya, padahal film itu sumpah bagus banget dan berdasarkan kisah nyata, jadi ada orang aslinya guys ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu, karena memang di ending filmnya diliatin juga orang-orang aslinya gitu, dan memang dikasih tahu ini berdasarkan kisah nyata. Good newsnya film ini udah ada di Netflix dan juga HBO, tapi baru-baru ini ya, kayak baru tahun 2021 2022 gitu baru masuknya. Makanya wonder kan, padahal pemain-pemainnya bagus loh, tapi kenapa tes kalian terhadap film ini tuh kurang. Nah, film ini tuh ada menyangkut salah satu agama, cuman aku mohon banget supaya teman-teman bijak menyingkapinya. Dan kalau ada salah-salah kata dari aku yang menyangkut agama ini, aku mohon maaf karena aku juga manusia yang mungkin kurang bijaksana dalam menyampaikan. Tolong jangan dihujat. Terus ya kita mau ngobrol aja lah ya, jangan kayak ribet, kita ngobrol aja kayak temen aja gitu. Kalau ada salah ya ingetin, kalau misalkan ada kurang ya kasih tahu gitu ya. Pokoknya aku mean no harm ya, aku peace, aku mau cinta damai orangnya ya. Jadi kita lanjut aja ke ceritanya. The Ride. Nah, The Ride ini bercerita mengenai salah satu remaja namanya itu Michael Kovac ya. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi intinya namanya itu Michael Kovac. Dia itu tinggal sama ayahnya nih berdua doang. Nama ayahnya tuh Itzvan Kovac. Nah, si ayahnya ini menjalankan bisnis turun temurun lah ya. Bisnis turun temurunnya itu adalah pengelola rumah duka guys. Buat teman-teman yang misalkan Buddha, Katolik, Kristen, nah kalau misalkan habis meninggal biasanya semayang dulu di rumah duka gitu, dimandiin, dimasukin ke peti, terus kayak 3 harian biasanya di rumah duka ya. Itu tuh biasanya gitu ya. Karena pokoknya kalau aku rada jelek neranginnya, kalian buka aja ya, aku nggak bisa saat itu nantinya. Jadi, nah si Michael itu tuh kan udah teenager nih, dia tuh kayak SMA gitulah. Terus bapaknya tuh bilang, Michael, kamu gimana nih? Kamu mau kuliah apa mau nerusin bisnis papa gitu kan? Terus si Michael tuh kayak aduh bingung guys. Dia bilang langsung ke teman-temannya, dia tuh bilang, aduh masa sih gue tuh udah terjebak di kota ini, terus gue harus nerusin bisnis bapak gua yang madesu gitu. Buat anak-anak seumuran dia tuh kayaknya jalan bisnis rumah duka tuh kayak apa sih gitu kan ya. Terus bapaknya bilang, ya udah bapak akan kasih kamu pilihan nih ya, dua nih Michael nih, kamu boleh nerusin bisnis atau kamu ambil beasiswa untuk menjadi pendeta. Agama mereka itu Katolik ya di sini ya. Aku ceritanya karena memang ceritanya kayak gitu ya, bukan aku ceritanya, emang ceritanya kayak gitu. Oke, minum dulu lah, berisik banget sih tuh motor. Terus karena bingung si Mike, di rumah aku tuh banyak banget motor guys. Rumah aku udah perumahan, tapi kayak jalan-jalan rayanya tuh knalpot motornya racing semua, berisik. Aku lanjutin aja ya, mohon maaf lah kalau berisik. Jadi setelah dikasih pilihan sama bapaknya itu, dia tuh stres, terus dia pergi dugem sama temennya. Terus temennya nanya, Michael, jadi keputusan kamu tuh apa? Terus kata si Michael, ya mungkin aku bakal ambil beasiswa deh, yang penting aku bisa keluar dari desa ini deh, dari kota ini, pokoknya yang penting jauh-jauh dulu deh, intinya aku nggak mau nerusin. Ya intinya si Michael itu gak mau nerusin guys bisnis keluarganya, nggak passion aku loh papi gitu kan. Plus kalian mesti tahu, jadi si Michael ini tuh kan mamahnya meninggal waktu kecil. Pas mamahnya meninggal, jasad mamahnya itu harus bapaknya mandiin. Udah itu si Michael itu disuruh ikut
mandiin juga jasad emaknya. Maka dari itu dia tuh ada kayak kepahitan ya sama profesi rumah duka ini, ada kepahitan, ada kenangan buruk, sehingga dia tuh pertama bukan passion, kedua juga kenangannya buruk, jadi nggak mau ngelanjutin gitu loh. Ya udahlah, dia mau nggak mau ikut aja lah itu sekolah beasiswa jadi di misionaris gitu kan. Udah sekolah di misionaris tuh dia merasa emang nih anak itu nggak passion juga. Intinya dia itu pengen ya kayak kalian lah, pengennya tuh kekinian, pengen bebas gitu, nggak mau terkungkung dengan pilihan-pilihan yang sempit. Inginnya tuh kayak orang-orang yang main motor itu tuh inginnya tuh bebas, lepas, ya terserah gue mau gue berisik mau gue apa kayak gitu gitulah. Sehingga intinya dia nggak happy juga, sekolah misionaris itu dia nggak happy. Akhirnya dia nulis surat lah, dia mau resign aja di sekolah misionaris itu. Ya aku nggak tahu ya kalau bisa resign atau gimana, aku nggak paham. Pokoknya dia resign. Pas dia resign tuh di suatu malam yang penuh hujan badai gelap gitu, dia kabur guys. Dia kabur dari asrama. Jadi kalau di sana tuh di misionaris tuh tinggalnya di asrama. Dia kabur tuh. Dia kabur, dia tuh dikejar sama gurunya. Nama gurunya itu Father Matthew ya. Si Father Matthew itu kejar Michael. Jadi saking semangatnya ngejar, si pastor ini tuh ngeliat-liat jalan sehingga dia itu hampir ketabrak truk. Terus karena si truknya mau ngindarin si pastor nih, pas dia banting setir, si truknya nabraklah pesepeda. Nah, pesepeda itu kan akhirnya tergeletaklah di jalanan kan, hujan-hujan. Aduh kasihan banget itu ya, perkara si Michael mau kabur. Ampun Michael, gara-gara kamu jadi ada kecelakaan. Terus ya abis kecelakaan itu si Michael juga kaget guys. Pas kaget, aduh dia kan kaget gitu kan, tadinya mau pergi kabur dengan tenang, tapi malah membuat keributan. Ya jangan gitu ya, jangan ditiru. Akhirnya si Michael itu ya udahlah, dia mulai ini nolongin yang cewek yang tergeletak. Si pesepeda itu perempuan. Terus karena dia masih kabur pakai baju pastor ya, jubah pastor gitu, si ceweknya bilang, "Pastor, kayaknya aku gak bakal selamat deh, tolong berkati aku boleh nggak?" katanya gitu. Di situ si Michael bilang, "Aduh, maaf Besti, aku bukan pastor." Terus ya maksud gini loh, Michael, dia tuh udah sekaratul maut, jadi ya udahlah gitu loh. Tapi benar, akhirnya si Michael memberkati dia lah ya. Aku gak akan sebutin chantingnya seperti apa karena aku takut salah. Intinya si Michael itu memberkati dia gitu kan. Lalu si pesepeda itu meninggoy. Dari situ gak jadilah tuh dia, karena shock malam itu. Akhirnya dia gak jadi kabur guys, dia balik lagi ke asrama bersama si Father Matthew yang tadi dia sempet si Father Matthew juga sempet jatuh sih. Pokoknya dia balik lagi ke asrama bersama si Father Matthew. Udah itu akhirnya dia dipanggil tuh sama si Father Matthew sama Pastor Matthew, duduk berdua di taman. Akhirnya ditanya, "Emang kenapa sih Michael kamu gak mau terusin, kamu tuh ada potensi loh di misionaris ini." Terus dia bilang, "Oh gak mau Pastor, aku tuh memang gak ada passion," kata dia gitu. "Aku tuh skeptical banget anaknya, ini tuh bukan aku banget." Terus ya udah, sebenarnya kamu kalau memang mau resign ya boleh aja, tapi mohon maaf nih, kamu kan masuknya jalur beasiswa, yang artinya sudah ada dana yang dikeluarkan untuk kamu. Nah, dana yang dikeluarkan untuk kamu itu adalah $100.000. Jadi kalau kamu mau resign itu harus dibalikin. Ya mamam tuh akhirnya dia ragu lah mendengar hal itu. Dia tuh ragu, anjrit, nggak bisa langsung walk out aja gitu, gue gak bisa langsung ghosting gitu, gue apa harus membayar gitu kan. Kaget dia akhirnya. Terus dia bingung kan, kenapa begitu ya gitu. Tau gitu aku tidak mau masuk jebakan ini. Terus akhirnya si Pastor Matthew bilang, "Tapi jangan sedih, aku ada opsi kedua loh buat kamu nih ya, karena di Vatikan Roma itu lagi ada concern ya, lagi ada hal yang lagi dirapatin, yaitu karena banyaknya jumlah
kesurupan lah ya bahasa Indonesianya, karena banyaknya jumlah kesurupan yang bertambah. Jadi di sana membutuhkan pastor yang bisa mengeksorsis, kalau bahasa sininya mah butuh ustadz-ustadz yang bisa meruqyah lah gitu ya. Jadi kamu kalau mau ya belajarlah ke sana. Nanti kalau memang kamu gak betah, ntar kamu gak apa-apa balik lagi, ntar kita ngobrolin deh ini gimana 100.000 dolarnya lah, kita nanti bisa diskusi. Yang penting kamu pergi dulu ke sana karena mereka butuh bantuan lah ya, kamu at least belajar dulu gitu. Akhirnya ya dia mikir kan, oh mungkin gue nanti bisa gretongan kali kalau gue mau resign. Ya udahlah gue coba, lagian ke Roma juga kan. Pergilah dia ke Roma. Pas udah di Roma itu ya dia belajar lah mengenai exorcism. Tapi tetap si Michael itu tuh orangnya ya kayak skeptis, kayak ih ini tuh apaan sih gitu ya, kayak apa sih ini aneh gitu. Terus pas lagi di kelas itu, bentar nih aku sambil lihat nama orangnya. Nah pas lagi di kelas itu dia ketemulah sama satu cewek namanya Angelina. Si Angelina juga orangnya tuh kayak kepo ya, nanyain ini lu yakin orangnya kesurupan, lu yakin dia nggak apa kejiwaannya tidak terganggu, ada GJ gitu kan, lu dari mana lu yakin gitu kan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Nah melihat si Angelina yang sama skeptisnya sama dia, akhirnya si Michael kenalan sama si Angelina ini. Ternyata si Angelina ini adalah reporter yang memang meliput hal-hal yang berbau beginilah mistis gitu kan. Akhirnya mereka ya kayak cerita aja satu sama lain, jadi temen lah. Habis itu gurunya si Michael yang di Roma ini namanya itu Father Xavier. Nah si Father Xavier ini kan ngerasa ini kok si Michael lu orang Katolik tapi kok kayaknya skeptis banget, ini apa nggak salah jurusan kamu nak gitu kan. Dipanggillah si Michael gitu, ini kan kamu referensinya dari Father Matthew ya, kenapa kok kamu kesannya nggak ada imannya gitu loh. Terus si Michael bilang ya saya di sini cuman kayak disuruh aja, cuman saya kayak gini-gini skeptis lah, emang kayaknya ada yang salah deh sama kalian gitu lah ya mungkin ya. Nah, aku ngarang aja guys. Terus si Father Xavier bilang ya udah deh Michael, kalau emang lu nggak terlalu tertarik untuk belajar lebih lanjut itu gak apa-apa, tapi mungkin lu bantuin kita dulu nih. Ada satu father namanya Father Lucas, dia tinggal di daerah di Roma gitu. Dia itu pokoknya kayak yang jagonya di dunia eksorsis gitu deh. Terus ya udah kamu bantuin dulu si Father Xavier deh biar lu bisa belajar lebih dalam. Kamu pergi aja ke rumahnya ya, bilang ini referensi dari aku Father Xavier katanya gitu. Akhirnya kucuk si Michael ini pergilah ke rumahnya Father Lucas. Terus di situ Father Lucas itu kayak aduh ngapain sih ini anak gitu. Oke, kamu belajar tentang exorcism ya udah oke gitu kan. Ya udah kalau mau belajar tentang exorcism yuk gitu, langsung aja praktek besti gitu. Nah di rumahnya si Father Lucas ini udah ada satu cewek namanya Rosaria. Ini kayak anak teenager gitu tapi udah mengandung. Terus si Rosaria itu disuruh naik ke lantai 2. Terus disuruh naik ke lantai 2, disuruh duduk di tengah ruangan. Jadi memang kosong itu ruangannya kosong, disuruh duduk. Terus si Rosaria tuh tiba-tiba nunjuk si Michael tuh. Si Rosaria itu tiba-tiba bisa tahu beberapa hal tentang si Michael lah. Nah di situ si Michael tetap skeptis gitu kan, apaan sih ini gitu. Setelah si Rosarianya ngomongin apa yang ada tentang si Michael itu, si Father Lucas itu mulailah ritual exorcism terhadap si Rosaria. Nah pas di ritual exorcism itu si Rosaria itu muntahin 3 paku dari mulutnya, dari tenggorokannya lah, dari sininya tuh kelihatan keluar 3 paku gitu. Tapi si Michael itu tuh tetap gak percaya guys, kayak ini mungkin
dia nelen paku gitu ya. Hey Michael, kamu kira si Rosaria itu kuda lumping? Bukan, kayak kalau nelen paku mah ya udah atau percaya aja. Pokoknya si Michael itu orangnya tuh apa bebal ya, mau ngeliat mau apa, intinya mah kalau gue nggak percaya ya wes gitu. Terus karena dia nggak percaya, dia nanya-nanya tuh ke si Rosaria. Rosaria, aku mau nanya deh, kamu hamil sama siapa sih gitu, ini bapaknya kemana sih, kepo dia kayak tetangga gitu. Ya udah tuh, pas ditanya-tanya si Rosaria itu ngomong gitu, bukan ngomong lah, intinya mah ngasih ngespil dikit. Nah dia itu di perkaos ya sama papahnya, terus papahnya tuh pergi gitulah ya. Maaf ya, I'm so sorry ya Rosaria akan apa yang terjadi sama kamu. Oke, habis itu si Rosaria sama mamahnya pulang tuh balik ke rumahnya. Kalian jangan nanya ya, kenapa mamahnya tahu hal itu terjadi tapi kok tidak melakukan apa-apa. Aku nggak tahu ya, kebetulan aku nggak kenal sama mamanya. Intinya itu yang terjadi ya, kita pokoknya yang berdoa yang bebe aja buat si Rosaria ya. Mungkin dia masih ada atau gimana, aku juga nggak tahu. Intinya itulah yang terjadi, kita nggak usah kepo, pokoknya ada di film ini ya ini gitu. Nah si Rosaria mamanya balik tuh, terus si Father Lucas ngerasa ini kok si Michael bebel banget, dia nggak percaya ini nggak percaya itu. Terus si Father Lucas tiba-tiba dipanggil lagi nih ke job baru. Nah job barunya itu tuh ada satu anak kecil yang katanya kerasukan. Ya udahlah dibawalah si Michael, yaudah yuk Michael ikut dah, ikut gue kerja gitu kan. Ikutlah si Michael. Terus ya ke perumahan-perumahan gitu ya, perumahan-perumahan orang-orang Latin gitulah. Di situ tinggallah ibu sama anaknya. Nah si ibunya bilang anaknya itu nggak kesurupan, tapi dia kayak punya teman imajinasi gitu loh, sering dibisik-bisikin apa, sering dikasih tahu di masa depan nanti akan terjadi apa. Nah itu tuh mulai ngeganggu, soalnya takut lah, kata-katanya tuh kayak bunuh dia, si ini akan mati, kan serem ya bun ya. Terus akhirnya si dia dipanggil lah, si Father Lucas itu diceritain kan. Terus Father Lucasnya itu sebelum melakukan eksorsisme dia tuh nanya-nanya dulu ke si anak kecil itu. Si anak kecilnya dilihat-lihat badannya, pas dilihat-lihat badannya kok badannya memar. Terus si Father Lucasnya nanya ke ibunya sama ke si anak kecilnya, ini mamah ya, pasti ini mamah ya. Bukan tetapi bukan itu Diablo itu yang kan bukan saya, itu pasti uh, Saiton gitu kan. Terus ini pasti mama, gak mungkin ini mama ya. Jadi dia kayak mau ngepres mental si ibu dan anaknya biar kalau memang itu bukan perbuatan iblis, ya iblisnya jangan difitnah, ibu aja yang nyaku gitu loh, kan kasihan ya iblis difitnah ya. Tapi tetap si ibunya bilang enggak, bukan. Ya udah kalau bukan kamu gitu kata si Father Lucasnya. Akhirnya coba mana kamar si anak ini, aku mau lihat. Dilihatlah kamarnya. Terus pas dilihat kamarnya, pastor ini kayak nyari ke dalam bantal ya, ke dalam selimut. Tiba-tiba tuk, dia mendapatkan kayak bukan kata, kayak kadal air gitu, kayak kadal air. Terus dia bilang ini dia titisan Dajjal, ini dia katanya, ini yang membuat kamu menjadi sakit dan membuat kamu mendengar suara-suara, katanya ini dia nih. Terus dibakarlah dia gitu kan si kadalnya itu. Terus si pasturnya tuh bilang udah ya kamu tenang aja, semoga gak akan terjadi apa-apa, tapi kalau ada apa-apa mau bilang aja gitu. Ya makasih ya pastor ya, kata si ibu ini. Terus tiba-tiba si ibunya dibisikin sama anaknya sesuatu. Terus tiba-tiba ibunya marah. Udah tuh, udah itu terus tiba-tiba ya bentar. Iya Father Lucas, makasih ya Father Lucas atas bantuannya gitu. Terus anaknya tuh kucuk-kucuk bisikin ibunya sesuatu sambil lihat si Michael. Bu gitu kan, dia bisikin sesuatu, wah gitu kan. Terus ibunya jangan gitu nak gitu kata si ibunya itu. Udah jangan liatin lagi, itu muridnya si Father Lucas, udah yang penting kamu udah benar gitu. Udah tuh pulanglah akhirnya mereka ke rumahnya si Father Lucas kan. Di situ si Michael tuh rada-rada kayak masih apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh masih hun-hun, aku sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, apa tidak apa gimana, hampir percayalah intinya dia sama apa yang terjadi gitu ya. Tapi pas dia nyampe rumahnya Father Lucas, kalian mesti tahu di kolamnya Father Lucas itu banyak kadal air,
percis kadal airnya seperti yang ada di kamarnya si anak kecil itu. Yang tadinya dia udah mulai mungkin mau percaya, gara-gara ngeliat kadal air lagi, dia jadinya kayak, gue kena prank ini ya. Nah gak lama mereka dapat telepon tuh dari rumah sakit. Dapat telepon dari mamahnya si Rosaria tuh pas mereka balik, katanya, Father, ini Rosaria masuk rumah sakit karena dia mau menenggelamkan dirinya sendiri. Tolong dong dijenguk. Akhirnya buru-buru tuh mereka ke rumah sakit, dan bener si Rosaria itu udah kondisinya udah bener-bener, aduh, kasihan banget deh. Jadi dia tuh di kasur rumah sakit tuh, di apa, udah di apa sih ini, di borgol atau apa ya, diikat ke tiang kasur ini juga, kaki juga. Ditanya, ini kenapa si Rosaria bu sampai diikat-ikat gini? Iya soalnya dia selalu mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri, makanya mau gak mau dia nggak cuma mau menyakiti, maaf, dia nggak cuma mau menyakiti dirinya sendiri loh, bayinya juga dia mencoba menyakiti, katanya gitu. Makanya mau gak mau harus kayak gitu. Terus diajak ngobrol lah si Rosaria itu masih pada Lukas, kenapa, apa yang sebenarnya itu, mereka ngobrol berdua. Terus si Michael itu ya duduk di luar lah, dia mencoba untuk menenangkan gitu. Nah selama proses pengobatannya si Rosaria nih, Father Lukas itu pokoknya begadang tuh sama si Michael ya di rumah sakit, sampai akhirnya subuhnya Rosalia ini harus meninggalkan dunia ini. Di situ si Father Lukas tuh bener-bener terpukul banget, sedih banget, kayak aduh ini anak yang maksudnya pasien gue gitu ya, yang gue eman-eman, gue sayang-sayang dengan hati-hati, belum sembuh malah dipanggil oleh Tuhan. Di situ dia sedrop-dropnya, terus dia balik guys ke rumahnya gitu. Di situ juga si Michaelnya paham lah ya, dia nggak mau kayak ngericuhin si Father Lukasnya lagi. Ya udahlah, dia pikir dia pulang juga lah ke asrama gitu, menyikapi semuanya ini. Nah dia itu sambil cerita juga tuh semuanya ini, dia sambil ceritain juga ke si Angelina, kayak, Angelina, gue mendapatkan experience kayak gini-gini loh. Terus diceritain juga si Father Lukas ini. Terus si Angelina bilang, oh lu kenal lu tahu nggak sih, Father Lukas ini top banget, jadi gue pengen terus-terusan tahu ya, kalau lo ada update apa lo cerita ya, soalnya si Father Lukas ini lumayan terkenal lah di dunia exorcism itu. Jadi si Angelina juga penasaran, si Angelina reporter yang tadi ya. Terus sudah tuh si Father Lukas ini semenjak kematiannya Rosaria, dia itu pelan-pelan tuh mulai vibesnya tuh mulai gak enak gitu, kayak down banget dan toxic banget gitu. Si Michael tuh sampai bingung, ini si Father Lukas tuh kenapa, terus jadi kasar. Terus di saat yang bersamaan si Michael ini ditelepon nih sama si Vastus Xavier, katanya, Michael, ada telepon nih dari rumah sakit di kampung halaman kamu, katanya papa kamu masuk rumah sakit karena stroke gitu. Terus ditelepon kan, ini anaknya bapak Itzvan, katanya. Iya, saya anaknya bapak Itzvan. Oh ini papa kamu masuk rumah sakit, tapi kayaknya keadaannya itu kurang bagus deh, kamu bisa nggak ya balik gitu untuk ngecek keadaan bapak kamu? Oh iya, saya akan coba balik. Nah si Michael juga kan ngerasa ya si Father Lukasnya juga nggak dalam posisi untuk bisa mengajar, dan dia juga ibaratnya menjadi gabut. Ya udahlah, gue pulang kampung aja, atau bapak gue juga lagi sakit, izinlah dia ke Vastus Xavier buat pulang kampung. Nah pas dia pulang kampung itu banyak hambatan lah. Pertama hambatannya itu ada badai sehingga dia nggak bisa pulang kampung. Terus ada aja pokoknya Maya, ada aja. Udah itu dia sering mimpi buruk juga tuh. Kadang dia mimpinya dikejar-kejar kuda, kadang dia mimpi satu hotelnya dia itu penuh kadal air. Jadi dia juga ya stres lah gitu. Terus tiba-tiba dia ditelepon lagi dari rumah sakit, katanya, kira-kira bisa nyampe sini kapan ya, kata si RS-nya itu nanya. Oh saya masih gak bisa nih, gak bisa nyampe sono, soalnya penerbangan saya itu di cancel karena ada badai.
Oh gitu. Terus gimana keadaan papa saya? Bentar ya, saya cariin dokternya untuk ngobrol, kata si rumah sakitnya gitu. Terus gak lama, tiba-tiba ada suara bapaknya. Michael, Michael. Oh iya papa gimana kabarnya? Aduh sorry nih pak, soalnya di sini tuh lagi badai, jadi mungkin aku bakal telat nyampainya. Aduh Michael, tolongin dong, tolongin papa. Iya pak sabar, aku itu udah mau OTW. Pokoknya nanti besok kalau misalkan badainya itu udah reda, aku ke papa, tenang ya. Tolong Michael, tidak gitu kan. Terus tiba-tiba truk gitu kayak mati gitu loh teleponnya. Terus papa gitu kan, papa halo, terus halo gitu, ini suara orang lain nih. eh halo, oh halo saya dokter, katanya gitu. Oh dok, sorry dok, boleh disambungin lagi nggak ke papa saya, kayaknya papa saya kesakitan deh, tadi kita ngobrol terputus, kata si Michael gitu. Terus dokternya bingung, dokternya bilang, maaf nih deh Michael, sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Karena saya menelepon kamu, karena saya berbicara dengan kamu ini, saya mau ngasih tahu papa kamu baru meninggal tadi sore akibat serangan jantung. Jadi tidak mungkin kamu berbicara dengan papa kamu. Di situ si Michael langsung, jadi yang bicara sama aku siapa gitu kan. Wah, dia di situ. Wah, pokoknya kayak merinding, terus kayak nggak percaya gitu apa yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya si Michael balik lagi ke Vatikan. Di situ dia mau ketemu sama si Father Lucas lagi gitu. Ya mungkin mau pamit atau gimana lah ya, karena dia ngerasa udah no passion lah intinya. Dia bilang ke Pastor Xavier, Pastor Xavier saya mau ketemu deh sama Father Lucas gitu. Pas mau ketemu sama Father Lucas, dia ngerasa kok ada yang aneh, sama dia bisa ngerasa ada sesuatu yang jahat gitu, hawanya tuh ada sesuatu yang jahat. Wah, dia mikir, aduh gitu kan, ada apaan nih, apa yang terjadi gitu. Nah karena dia ngerasa ada hal yang gak enak, dia teleponlah si Angelina datang ke sini sekarang, ini si Father Lucas kayaknya sakit, tapi dia mikirnya masih kayak gitu, ini kayaknya sakit, aku butuh bantuan. Angelina datanglah ke rumahnya Father Lucas. Terus emang Father Lucas di situ pokoknya wajahnya tuh udah pucet, udah gak karu-karuan. Akhirnya dibantuin lah untuk ke tempat tidur. Nah pas dia di tempat tidur, maksudnya istirahat ya, pas ditutup pintunya udah ngilang tuh si Father Lucas, tiba-tiba tuh ada di tangga. Terus di situ si Angelina sama si Michael tuh lihat-lihatan, kayak ini kayaknya ada yang nggak beres deh gitu. Ya udah Michael, gimana ya caranya, mungkin tanya si Pastor Xavier nih, kayaknya ini ada sesuatu yang mesti diberesin. Dia si Michael ini buru-buru lah pergi ke asrama kan, ke gereja, ke misionaris. Dia buru-buru pergi nyariin si Pastor Xavier. Pastor ada yang salah nih sama Father Lucas, tapi aku nggak tahu ini apa. Pastor Xavier di mana? Aduh saya lagi di luar kota Michael, saya baru aja pergi, saya gak mungkin balik lagi. Palingan saya balik laginya nantilah 2-3 harian lagi, kamu coba cari yang lain. Gak bisa pastor, ini urgent katanya gitu. Aduh sorry banget gak bisa, kata si Pastor Xavier kayak gitu. Terus si Michael tuh bingung kan mesti ngapain, karena ini dia udah ngerasa ini sesuatu yang harus dia beresin saat itu juga. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya Father Lucas. Terus di situ dia nanyakan ke si Angelina gimana nih, yaudah coba deh kamu bisa nggak melakukan ritualnya sendiri, karena kalau nggak sekarang ini lewat nih pasti gitu. Memang kondisinya tuh udah bener-bener, oh pokoknya amburadul lah. Terus si Father Lucasnya ditaruh lah di ruangan lantai 2, tempat si Rosaria dulu pernah duduk ya. Terus didudukin lah di situ. Mereka melakukan conversation, bener gak gitu kamu Father Lucas. Terus si Fathernya cuma bilang, Father Lucas is not here, katanya nggak ada di sini Father Lucas, katanya gitu. Pokoknya mereka di situ melakukan peperangan lah ya. Udah itu si Michael itu sampai ditendang lah apa, sampai wah pokoknya dicekik gitu kan. Terus dia tanyain, Michael kamu kan tahu aku tuh ada, kok kamu nggak ini sih gitu kan, kamu ayo akui keberadaan aku, katanya gitu. Ayo bilang kamu percaya aku, bilang kamu percaya aku. Wah di situ si Michael juga yang tadinya skeptis kan, maksudnya iya gue skeptis tapi gue udah ngelaluin banyak hal, gak mungkin gue itu gak percaya karena gue mengalami. Jadi pas dia lagi
cekek, itu dia bilang, iya aku percaya, katanya aku percaya kok, aku percaya. Ayo bilang yang lengkap, katanya kau percaya apa? Iya aku percaya kalau iblis itu ada, katanya. Di situ iblisnya ketawa aja, asik katanya. Iya kamu terus percaya aku. Cuman si Michael ini yang bikin aku merinding. Jadi di dalam ketidakberdayaannya itu, pas dia bilang aku percaya kalau iblis itu ada, maka aku yakin kalau Tuhan itu ada. Di situ dia langsung mulai memiliki iman dan melawan iblis ini dengan imannya, terus melakukan exorcism terhadap si Father Lucas dan dia berhasil, guys. Nah, cerita dari filmnya sih berhenti sampai di sini. Singkat cerita, akhirnya si Michael ini memang menjadi muridnya Father Lucas dan mulai melakukan banyak exorcism ya, dan mulai melakukan pelayanan lah ya dengan iman yang memang udah benar gitu. Jadi sekian nih cerita horornya. Menurut aku ini film bagus banget. Selain mengajarkan kita untuk memiliki iman ya, banyak hal yang bisa dipetik dari film ini tuh. Makanya kalau kalian punya kesempatan, kalian nonton filmnya karena ini oke banget tuh. Sekian cerita dari aku. Nanti kalau ada cerita seru horor lainnya yang bisa aku ceritain, aku akan ceritain. Atau kalian ada cerita horor, silahkan cerita ke aku, nanti aku akan coba ceritain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang-kurang apapun itu, mohon dimaafkan karena aku hanya manusia biasa. Dadah.